Kepura-puraan akan berubah menjadi kenyataan. Ada seseorang yang mempelajari teori James Lange yang menyatakan bahwa kita menangis bukan karena sedih, tetapi kita merasa sedih karena kita menangis. Orang itu adalah Amy Cuddy, seorang profesor di Harvard Business School. Dalam bukunya yang berjudul Presence, ia berkata bahwa tubuh bisa mengubah hati, seperti halnya hati bisa mengubah tubuh. Salah satu gejala keresahan tipikal yang dipelajarinya adalah fenomena topeng, yang berarti seseorang meyakini bahwa kemampuan aslinya tidak penting dan ia takut hal itu akan diketahui orang banyak. Natalie Portman, aktris pemenang Academy Award yang juga merupakan lulusan Harvard, pernah berkata seperti ini dalam pidato kelulusannya. Hari ini aku merasakan hal yang sama seperti ketika aku pertama kali menginjak sekolah ini sebagai mahasiswa baru pada tahun 1999. Saat itu aku berpikir pasti ada kesalahan karena aku bisa diterima di sini. Aku tidak pintar, jadi kupikir aneh sekali aku bisa berada di tempat sehebat ini. Dan setiap kali membuka mulut, aku harus membuktikan bahwa aku bukan sekadar aktris berotak kosong. Orang yang menderita fenomena topeng ini akan menganggap remeh apa yang mereka lakukan atau berpura-pura tidak mampu melakukan sesuatu, mereka merasa seperti penipu. Menurut Profesor Amy, banyak sekali orang di sekitar kita yang menderita fenomena ini. Semakin tinggi pencapaiannya, dan semakin hebat dirinya di mata orang lain, ia akan semakin cemas keburukannya terlihat. Dalam hal ini, Profesor Amy menyarankan apabila ingin mengubah pikiran kita, kita harus mengubah postur kita terlebih dahulu. Walaupun presence sering diartikan sebagai keberadaan, Profesor Amy memperkenalkan arti yang lebih positif, yaitu kondisi psikologis yang disesuaikan untuk memaksimalkan pikiran, perasaan, nilai, dan potensi seseorang. Jika kita bersikap penuh percaya diri di depan orang lain, mereka dan bahkan kita sendiri akan meyakini hal itu. Melalui eksperimen, ia berpendapat bahwa postur, bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan kebiasaan fisik menentukan pola pikir. Orang dengan postur yang menguasai ruang dan mengulurkan lengan serta kaki mereka menunjukkan tingkat hormon yang berbeda dengan orang dengan postur tubuh yang terlihat pasrah, bungkuk, atau ciut. Dalam kelompok yang memiliki sikap aktif, tingkat testosteron mereka, yang berhubungan dengan pembuatan keputusan, naik 19%, sementara tingkat kortisol yang menunjukkan tingkat stres turun 25%. Bahasa tubuh kita bisa mengekspresikan diri kita kepada orang lain sekaligus memengaruhi diri kita sendiri. Jika kau cemas karena merasa tidak percaya diri, cobalah meninggikan suara sedikit dan tegakkan tubuh. Sikap seperti itu akan memberimu rasa percaya diri yang akan mengubah sikapmu. Jika kau cemas karena merasa tidak percaya diri, periksalah bahasa tubuhmu yang tidak percaya pada orang lain. Ketika pertama kali menginjak Princeton University, Profesor Amy juga tidak merasa pantas berada di sana. Tetapi ia memutuskan tidak memikirkan hal itu dan perlahan-lahan ia pun terbiasa. Aku sendiri pernah mengalami sesuatu yang serupa. Jika kita mulai yakin dan menunjukkan sikap, aku memang berharga, orang lain pun akan melihatnya seperti itu. Jika terus berpikir bahwa kita berharga, suatu saat nanti kita juga akan meyakini hal itu.